Kalau gua dendeman banget, kira-kira udah berapa orang ya yang fitnah gua di sosmed dan ngancem-ngancem di balik layar akan sesuatu hal yang gak gua lakuin. Lalu setelah itu semua, dia datang ke hadapan gua saat gua staycation dan bilang bahwa temennya cewek ini mau membongkar aib gua. Sadar ya yang ngancem Rachel, jangan main-main, kamu punya aib yang siap saya buka. Mami, calon mantu baru udah silaturahmi ke rumah belum? Calon mantu? Maaf, belum punya. Tapi Umi mirip Nanda. Minus kamu, coba cek lagi sayang. Gak mau dimiripin. Halo guys, sebelum kita mulai video ini, aku pengen sedikit ngasih tahu kalian yang aku pegang ini produk luluran mandi yang sudah aku pakai akhir-akhir ini. Ini brand dari Purbasari. Sedangkan yang aku pegang ini adalah Cafe Milk ya. Jadi ini aromanya wangi banget. Jadi ketika kalian mandi ini aromanya seperti susu kopi teman-teman. Selain itu luluran ini juga mengangkat sel kulit mati kalian sehingga saat kalian mandi dan setelah kalian mandi itu akan terasa lebih segar dan lebih halus di kulit kalian. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa langsung aja di bawah video ini ya. Udah aku kasih linknya nih. Hari ini sesuai request kalian, aku bakal membahas permasalahan Rachel ya, atau yang dikenal dengan sebutan Buna. Sebelumnya kita sempat ngebahas masalah mereka. Sebenarnya nih awal permasalahannya dari sini. Ya, titik awal permasalahan dari sini. Kalian bisa nonton ini dulu, baru ke sini ya. Nah, ini masih berlanjut ternyata. Setelah berbulan-bulan, masalahnya berlanjut sekarang, yang dimana ada ancaman ke Rachel teman-teman ya. Nah, kenapa Rachel diancam dan kira-kira siapa yang ngancam teman-teman? Oke, langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Jadi, awal mulanya itu semua berawal dari chat Rachel itu di Instagram. Kan Rachel punya chat grup gitulah ya buat followersnya. Nah, jadi dia punya chat lah di situ. Nah, kalau kita klik, isinya apa? Ini dia. Buna ngetik ini di BC-nya, broadcast-nya ya, teman-teman. Oke, kita baca guys. Kalau gua dendeman banget, kira-kira udah berapa orang ya yang fitnah gua di sosmed dan ngancem-ngancem di balik layar akan sesuatu hal yang gak gua lakuin. Lagi bikin BAP satu-satu kah? Tapi mencoba living like a rockstar aja yang selalu ada cosplaynya anjay. Gua sebenarnya orangnya bener-bener pemarah banget walaupun tukang marah-marah. Tapi orang tuh nggak tahu di balik itu ada sebab akibat. Sains gua nggak ada belain. Mental orang tuh nggak tahu gimana gua cari solusi, selalu hanya untuk menyampaikan ego gua untuk anak-anak. Biar anak-anak nggak tahu, biar anak-anak gak ngerasain apa yang gua rasain. Dan gue selalu nyampingkan ego gue untuk itu. Walaupun kalau di chat marah-marah, tapi yang penting di media gue berusaha supaya anak-anak gak tahu dari bikin vlog sama mantan, foto bareng, kasih tahu kalau ada acara dan sebagainya. Kadang gue suka marah ke netizen untuk respect cewek dia siapapun itu karena gue gak mau ada musuh. Gue tahu gak semua orang kuat di compare dan gue gak mau jadi musuh dia karena gue tahu rasanya overhate seperti apa. Makanya dari dulu gue yang akan selalu approach agar baik-baik aja, tapi kali ini dia menolak dan merasa bahwa mereka bisa menanganin ini sendiri. Jadi seperti permintaan mereka ya, gua diem dan gak komen apapun, nge-like, repost, bahkan di podcast gua sangat berhati-hati agar tidak menyinggung atau melukai perasaan orang yang tidak bersalah. Komunikasi mantan gua ini emang jelek banget. Dari dulu gua udah tahu dan ini emang yang bikin gua sama dia akhirnya pisah. Karena kalian tahu gue mau digubrak-gubruk kayak apa, kalau gue masih bisa tahanin ya gue tahan.
ego selalu gua turunin. Setiap kewajiban yang harusnya dilakukan karena komunikasi yang super jelek, gua yang akhirnya memenuhi itu semua karena gua capek. Dan titik dimana gua sama dia berantem itu adalah sesuatu yang solusinya gua lagi yang hadapin, tapi dia tidak ada terima kasih or balas chat gua. Di situ titik gua nggak mau lagi usaha karena comforting itu dua sisi. Gua pun udah kode-kode di IG soal anak ya, agar dia datang. Karena pintu rumah gua selalu terbuka dan gua siap menunggu di kamar agar nggak ketemu dan segala macamnya. Ibunya itu tidak gua undang, dia datang sendiri karena lihat di IG gua. Tidak ada saudara yang gua undang secara langsung bahkan. Semua lihat dari Instagram gua paham kalau nggak semua orang buka IG. Itu alasannya. Tapi bagi gua itu resiko lo. Kalau ternyata orang-orang punya asumsi yang jelek terhadap lo. Lalu setelah itu semua, dia datang ke hadapan gua saat gua staycation dan bilang bahwa temennya cewek ini mau membongkar aib gua yang gua nggak tahu apaan. Kalau gua nggak stop overheat ini, akhirnya karena memelas dan memohon, gua minta teman-teman online Buna untuk stop overheat. Walaupun gua kesel karena untuk apa dia nulis ini, bisa aja nggak orang tuanya lagi berantem. Yang bahkan gua yang lagi rasain aja gua tutupin coy. Itu titik gua kesel. Lanjut, terhadap pengancaman tersebut, dia bilang bahwa gua begini begitu yang gua aja kaget ngedengernya. Gua tanya dia, denger dari mana? Kalian ngancem gua? Jawabannya, aku cuma pengen kita baik-baik aja. Jadi ya udah, yuk stop overheat ini tolong. Tapi gue melihat semua tweet yang lumayan mengganggu gue, bahkan soal Vermak, tapi nantangin kan, kenakan piskisnya, lo cuma kalah masa. Gue tanya dong, ini buat gue kah? Dan jawabannya of course, gak semua tentang kamu. Dimana hari sebelumnya gue baru diancem. Gue itu sebenarnya paling gak suka diancem dan ditantangin karena gue ini berdiri sendiri. Dan gue ngerasa siapapun bisa gue hadepin, apalagi soal harga diri. Pure, gue minta orang stop overhate karena dari sisi perempuan. Gue akan selalu support perempuan yang normal-normal. Ya maksudnya, gue ini seorang ibu yang selalu nurunin ego gua yang jujur gede banget untuk anak-anak gua. Jangankan dibela, tapi malah diancem demi kepentingan pribadi. Gua selalu ngerasa mantan itu adalah bagian dari hidup gua. Sebagai lesson, sebagai reason. Walaupun gua tidak bersama dia sekarang, gua tahu ada hal baik yang akan gua selalu ingat. Tapi kadang kita udah harus menjauhkan diri dari orang-orang yang gak deserve itu semua. Gua anggap dia sahabat kecil gua yang menemani remaja gua dulu. Gua pun tidak pernah menjelekkan cewek ini ke mertua gua. Malah gua belain abis-abisan. FYI aja, di setiap podcast gue akan selalu bantu tiap perempuan karena gue tuh support woman ya normal-normal aja cuy. Tapi I'm so sorry kalau dia anggapnya saingan. In fact, gue gak akan balikan lagi, jadi please George, terima kasih sama gue karena tanpa gue lo kedua gak akan bareng. Sorry not sorry. Oh jadi seakan-akan seseorang ini yang ngancem Rachel pengen balikan ke mantan suaminya ya. Kita tahu siapa Okin, dan sekarang Okin ini siapa pacarnya? Itu dia, Nanda kan. Jadi kayaknya dugaan dari Rachel ini sebagai Nanda nih yang ngancam-ngancam dia ya. Karena dia pakai akun bodong ya, dugaan aku teman-teman. Soalnya di sini Rachel klarifikasi dia nggak tahu siapa orang yang ngancam-ngancam tersebut. Dari tulisan Rachel tadi, itu sebenarnya bisa diklarifikasi langsung ya dengan video-video Rachel itu bersama dengan anak-anaknya. Nah ini kita bisa lihat kedekatan dia.
Ya dari chatan tadi di sini jadi Rachel itu berusaha membahagiakan anak-anaknya karena dia berjuang sendiri di sini ya. Ada acara dia sempat ngasih tahu mantan suaminya gitu. Suruh datang bukan buat dia tapi buat anaknya. Dan ini akhirnya membuat netizen banyak nih yang tersentuh. Kita lihat komen-komen netizen yang tersentuh nih. Abang Ade harus tahu kalau Buna itu berusaha banget buat kalian. Semoga kalian selalu sama Buna. Sayang dan bangga terus ya ke Buna. Tuh, itu dia sampai netizen terharu ya. Sabiru, Kafar, kamu benar-benar diusahakan segala sesuatunya sama Buna kamu. Ingat hanya Buna kamu yang memperjuangkan segala-galanya untuk kalian. Happy terus kalian bertiga. Ya, dari sini netizen kayak menyorotin mana sih sosok ayahnya gitu, kok jarang banget bareng anak-anaknya. Karena kan kita tahu ya, mungkin netizen juga tahu kalau konten-konten ayahnya sendiri bukan soal anaknya tapi soal pacar ya. Itu dia, jadi muncullah dua kubu. Oke, kita coba masuk ke akun TikTok dari pacarnya ya. Ini bersama Nanda Zahrifa teman-teman. Dan ini dia kontennya A Day in Nada is Life ya, Bandung. Kita lihat aja di sini ya, kita nonton ya. Oke, belanja, makan. Ini aku izin cepetin ya guys. Rasa tapi nggak pernah nyoba. Favorit aku makan. Oke, ini makan. Nah, ini dia sosok Okin. Lihat buka. Keringetan pedas. Makanan pertama hari ini mantap. Aku mau cari celana dulu karena celana aku salah bawa. Cuma bawa satu dan salah bawa. Kita cari celana dulu, habis itu baru kita ngopi. Oke, let's see. Sari dan terus ini jurnal sekarang kita lihat bacaan route ini kan kita aku keluar tadi ya tuh ke Jakarta. Oke, itu dia kontennya teman-teman. Singkat aja ya, mungkin teman-teman yang pengen fullnya kalian bisa nonton langsung ke TikToknya Nanda. Aku lebih penasaran sebenarnya dari komentar netizen. Kena kan psikisnya 3 minggu ngilang dari sosmed. Netizen loh. Soalnya Nanda ini jarang banget upload ya, itu dia. Dia ngancem apa guys, ketinggalan nih. Nah jadi banyak netizen lah yang nuduh kalau sosok si Nanda yang ngancem sosok Rachel teman-teman ya. Karena arahnya ke sana gitu ya sebagai dugaan. Akhirnya di sini Rachel klarifikasi ya soal siapa yang mengancam dia. Gua baru aja on the phone sama orang yang bersangkutan yaitu mantan gua. Dan di sini gua mau dan harus klarif kalau yang ngancem saat gua staycation saat itu bukan ceweknya melainkan mantan gua sendiri. Ya. Oh, lihat banyak respon dari netizen yang marah. Ya, kalian bisa lihat stiker ini. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat lagi respon netizen nih. Isi ancamannya gimana guys? Aku belum lihat. Dia bilang Buna selingkuhan orang kak. Ada komennya di akun Nanda kalau nggak salah. At least gua bukan selingkuhan orang cetas. Oke. Oh, netizen menemukan yang lain lagi ya. Dan setauku tadi ancaman di DM tadi membongkar aib sih sebenarnya ya. Kalau kita baca tadi ternyata netizen menemukan lagi at least bukan selingkuhan orang cetas, itu agak menyakitkan ya. Sekarang kita masuk ke Ibu Okin teman-teman, yaitu mantan suami dari Rachel kan punya ibu tuh. Nah uniknya di sini adalah ibunya tidak membela sosok anaknya. Dan ibunya membuat postingan seperti ini. Judul hari ini air susu dibalas air tuba. Air susu dibalas air tuba. Udah dikasih hati minta jantung. Inilah kata-kata yang mungkin menggambarkannya ya. Itu balasan yang didapat Rachel dari orang yang selalu dibelain ke mami. Jangan salah persepsi. Wow. Seru komenan kalian yang DM. Terbagi dua, ada yang support, hanya sebagian kecil yang dukung. G.L. Jadi mami tahu gitu mana lawan mana kawan.
Nah, di sini komentarnya nggak ada yang unik, tapi sebelumnya ada komentar karena kan dari story TikTok itu cuma bertahan sekitar 24 jam ya teman-teman. Otomatis udah kehapus. Nah, ada yang record nih. Sadar ya yang ngancem Rachel, jangan main-main. Kamu punya aib yang siap saya buka. Apakah dugaan aku ibu dari Okin ini sudah membaca chat broadcastan dari Rachel ya teman-teman, yang dimana di situ ada ancaman dan Rachel juga udah mengkonfirmasi ya kalau sosok mantannya gitu, mantan suaminya yang pengen ngebongkar aib Rachel gitu. Ibunya sendiri dari Okin yang siap membongkar aibnya juga. Makin seru nih ya. Nah sebelumnya juga emang hubungan antara pacar Okin yang sekarang itu kayaknya kurang baik teman-teman ya. Karena ya ibunya juga sampai membuat postingan di TikToknya seperti ini. Ramadan akan mengungkap watak asli seseorang manusia. Jika ada seorang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, maka itu menunjukkan watak aslinya, akhlak dan jiwanya yang buruk. Karena di bulan ini syaitan dibelenggu. Mami, calon mantu baru udah silaturahmi ke rumah belum? Udah dapat apa aja dari calon mantu? WKWK. Dijawab, calon mantu? Maaf, belum punya. Padahal kita tahu harusnya ada sosok Nanda di sini, tapi dibilang belum punya. Tapi Umi mirip Nanda. Minus kamu, coba cek lagi sayang. Gak mau dimiripin. Oh my god. Ya oke, berarti sekesel itu ibunya sama sosok pacar Okin. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Okin pun akhirnya ada klarifikasi teman-teman. Klarifikasi Okin terkait broadcast Rachel V-nya. Gue sebenarnya bingung dari broadcast R menjadi bola liar lagi ke netizen. Dan netizen menganggap kalau Nanda ini ngancem R. Padahal enggak. Dan R mengakui hal tersebut. Dia nggak ngomong kalau Nanda ini ngancem. Semua hanya asumsi netizen. Maka dari itu gue bilang sama R, udah bilang aja kalau bukan Nanda yang ngancem. Karena gue jujur gak tega ngelihat Nanda jadi kena lagi. Apalagi di postingan endorse sampai pada komen cancel culture. Segitunya apa? Sampai kerjaan Nanda dihancurin. Dia nggak lagi buat salah loh dari kemarin-kemarin. Dia habis recovery loh 3 minggu nggak main HP. Dia lagi mencoba bangkit loh. Kok dia kena lagi sama bola liar netizen? Lihat itu klarifikasi Okin yang membela sosok pacarnya teman-teman ya. Kalau pacarnya nggak salah. Intinya dari kasus ini yang telah kita bahas A sampai Z tadi, si Okin dugaannya itu ngancem mau nyebar aibnya Buna, yang Buna nggak tahu apa itu. Katanya gara-gara di pacar Okin dihujat netizen, kesimpulannya gitu. Nah jadi dugaannya adalah Okin ngancem Rachel. Iya. Jadi dugaannya adalah si Okin itu ngancem R teman-teman. Ya, karena dia capek pacarnya dihujat sampai pacarnya nggak upload konten sekitar 3 minggu teman-teman ya. Itu cukup lama, bahkan ya tahu sendiri itu mungkin pekerjaan pacarnya seorang tiktokers ataupun selebgram ya, kayak gitu caranya. Kalau sampai di cancel culture ya itu bahaya banget ya. Brand nggak akan mau masuk karena bakal kena hujat terus sama netizen. Itu dia, makanya mungkin itu yang berusaha sama Okin jangan sampai lah hal tersebut terjadi. Tapi gimana ya, orang tuanya Okin juga nggak ngedukung pacarnya sama Nanda, tapi Okin tetap mempertahankan hal tersebut. Oke, kita lihat dari sisi netizen gimana nih solusi dari netizen ya. Nanda maaf ya, tapi lo seumuran gue jujur gak akan melanjutkan. Sekali lagi udah gue bilang kalau gue di posisi lo, gue memilih mundur. Ketika pihak orang tua laki-laki tidak menyukai kita, sejak saat itu hilang sudah rasa ingin memiliki laki-laki tersebut. Nanda, Zahafira, lo adalah anak dari orang tua lo. Kedua orang tua lo juga sayang sama lo. Tapi masa sih gak kebuka hati lo untuk cabut? Itu Mama Okin sampai sebegitunya. Mulai dari ngomongin lo living together dan benar lo duda. Aduh Nanda,
ditolaknya tuh udah yang kebangetan. Di mana sih harga diri sebagai perempuan? Nanda, sekali lagi stand for yourself. Cinta tuh buta, Nanda. Gua pun pernah di posisi lo bilang ngabisin duit mantan gua, dibilang matre sama mamahnya mantan gua. Sejak saat itu gua putusin untuk mundur, karena gua juga anak dari orang tua yang disayang di rumah. Tapi gua menepis semua fakta jelek itu dengan putus. Masa sih lo tetap maju dan diem seolah mengiyakan semua itu terjadi? Nggak dulu, Nanda, ya ini yang bakal Nanda alami. Ini maksudnya netizen baik nih ngasih kritik Nanda. Kalau misalnya kamu mempertahankan sebuah hubungan tanpa sebuah restu dari orang tua, ya pasti kedepannya bakal hancur banget sih. Dari komunikasi aja udah susah nih, udah jelek nih antara orang tua. Ini bakal ribet banget ke depannya. Tapi nggak tahu, siapa tahu di sini kita berpikir positif ya. Kalau berpikir positif, mungkin ini masalah waktu aja. Dan Anda akan bakal diterima oleh Ibu Okin. Ya. Oke, gimana menurut kalian soal kasus ini? Ini udah aku jelasin, semoga kalian paham. Betul ya, kalau aku misalnya ada kesalahan, mohon koreksi teman-teman. Karena ini aku yang aku dapat, ini juga dapat dari sosial media ya. Kalian bisa cari lagi untuk kebenarannya dari sumber yang lebih terpercaya. Sampai jumpa di next video. Mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya setiap kasus, teman-teman. Jangan sampai menghujat. See you, goodbye di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.